belajar, salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Hasinah Khalid SPD pada mata pelajaran Fisika. Kali ini, Ibu akan membawakan materi tentang elastisitas. Materi ini Ibu khususkan kepada siswa-siswi kelas 11 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa-siswi mampu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tadi sudah diperlihatkan beberapa contoh tentang elastisitas. Nah, sekarang apakah dari contoh-contoh tadi kalian tahu apa yang dimaksud dengan elastisitas? Kalau belum, perhatikan penjelasan berikut ini. Jika suatu benda diberikan gaya dan benda tersebut berubah bentuknya, kemudian gaya penyebabnya dihilangkan dan benda itu kembali ke keadaan semula, maka benda itu dikatakan elastis. Benda elastis yang pertama adalah trampolin yang digunakan berolahraga melompat-lompat. Umumnya, yang melompat atau bermain trampolin akan memantul ke atas karena gaya pegas.
Pulpen mekanik yang sering digunakan para siswa-siswi di sekolah juga bagian benda elastis. Umumnya, pulpen mekanik menggunakan per sehingga bisa keluar masuk ketika ingin digunakan. Kendaraan bermotor yang digunakan banyak orang juga masuk kategori benda elastis. Ini karena motor memiliki suspensi yang berada dekat dengan roda kendaraan. Suspensi membuat pengendara tetap stabil meski jalan tidak rata. Itu tadi beberapa benda elastis yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, jelas apa yang dimaksud dengan elastis? Yaitu, apabila sebuah benda diberikan gaya, benda tersebut bertambah panjangnya searah dengan gaya penyebabnya. Apabila gaya itu dihilangkan, panjang benda kembali seperti keadaan semula. Benda tersebut dikatakan elastis. Kemudian, apa yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenai benda dihilangkan. Benda yang mengalami elastisitas disebut benda elastis. Nah, sekarang sebaliknya, apa yang dimaksud dengan benda tidak elastis? Untuk itu, perhatikanlah contoh-contoh berikut.
contoh-contoh tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulannya adalah, jika sebuah benda diberikan gaya, benda tersebut berubah bentuknya. Jika gaya itu dihilangkan, benda tidak kembali kepada bentuk semula. Maka, benda tersebut dikatakan tidak elastis. Kelentingan atau kepegasan adalah sifat yang dimiliki suatu benda untuk kembali ke keadaan semula ketika gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Benda-benda yang elastis juga mempunyai batas-batas elastisitas atau kelentingan, di mana lewat batas itu sifat kelentingan benda menjadi terganggu. Dengan kata lain, batas kelentingan adalah batas hubungan gaya dengan perubahan panjang yang dapat diberikan pada suatu benda. Berikut adalah grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Contoh-contoh tadi, kesimpulannya adalah benda yang tidak elastis adalah benda yang memiliki batas kelentingan kecil sekali. Sedangkan benda yang elastis adalah benda yang memiliki batas kelentingan besar. Berikut ini kita akan membahas tentang stres atau tegangan dan strain atau regangan. Suatu gaya bekerja pada suatu penampang benda. Tegangan dinyatakan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampang. Jika dirumuskan adalah jadi, yang dimaksud dengan stres atau tegangan adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampang. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan strain atau regangan? Perhatikanlah gambar berikut. Benda yang semula telah mengalami stres atau tegangan, kemudian akan mengalami regangan. Jadi, yang dimaksud dengan strain atau regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang mula-mula. Jika dirumuskan adalah dan regangan disebut dengan modulus elastisitas atau disebut juga dengan modulus Young. Jika dirumuskan adalah
meter dan luas penampang 7 dikali 10 pangkat min 6 meter. Jika benda elastis ditarik dengan gaya 100 Newton dan mengalami pertambahan panjang 10 pangkat min 3 meter, hitunglah modulus Young benda tersebut. Pembahasan. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus modulus Young sebagai berikut. Masih banyak contoh-contoh lain yang tentunya kalian dapat menemukannya sendiri. Cobalah cari contoh-contoh tersebut. Demikianlah pertemuan kita kali ini dalam pokok bahasan elastisitas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.